Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal pada penilaian harian yang kedua, yaitu pada bab himpunan. Namun, hanya beberapa soal yang akan Bapak bahas. Mengapa? Karena soal-soal yang Bapak berikan pada penilaian harian kedua itu soal-soal yang sudah pernah Bapak bahas pada tugas harian dari tugas 1 sampai tugas yang keempat. Jadi di video ini yang Bapak bahas adalah yang belum pernah Bapak berikan jawaban atau pembahasan. Untuk itu simak video ini dengan baik. Kita mulai dari soal yang kedua. Dengan mendaftar anggota-anggotanya, himpunan bilangan asli yang lebih dari 3. Nah, kata kuncinya lebih dari 3. Dan tetapi kurang dari 10. Lebih dari 3 kurang dari 10. Ingat, kalau lebih dari ini tandanya seperti ini. Kalau lebih dari 3 berarti 3-nya tidak termasuk. Tapi kalau lebih dari sama dengan 3, 3-nya itu termasuk. Begitu juga kurang dari 10. 10-nya tidak termasuk. Tapi kalau kurang dari sama dengan 10, ini 10-nya juga ikut. Yang diminta soal itu lebih dari 3, berarti 3-nya tidak termasuk, dan kurang dari 10, 10-nya tidak termasuk. Dan himpunannya adalah bilangan asli. Bilangan asli itu dimulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita lihat pilihannya. Yang pertama 30. Ini berarti bukan, karena 3 tadi tidak termasuk. Yang kedua itu ada 3-nya, jadi tidak termasuk atau bukan jawabannya. Yang ketiga itu ada 3-nya juga, jadi kemungkinan bukan jawaban. Dan pilihan keempat itu dimulai dari anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ini yang merupakan jawabannya. Karena lebih dari 3 dan kurang dari 10. Jadi jawaban yang benar ini yang pilihan keempat. Soal selanjutnya yang kita bahas itu soal nomor 3. Notasi pembentuk himpunan dari himpunan A yang anggotanya 11, 13, 17, dan 19. Nah, ini pilihannya ada 4. Kita cek satu persatu. Yang pertama, X sedemikian sehingga X itu lebih dari 10. X lebih dari 10, kemudian X kurang dari 20. Dengan X elemen bilangan ganjil atau X anggota bilangan ganjil. Berarti kalau kita tulis anggotanya yang A ini, yang pertama X lebih dari 10. Bilangan ganjil lebih dari 10 itu dimulai dari 11, 13, 15, 17, dan 19 karena kurang dari 20. Kemudian pilihan kedua itu hampir sama dengan pilihan pertama, tapi anggota atau X-nya itu anggota bilangan prima. Bilangan prima berarti 11, 13, prima 15 itu bukan prima ya, karena 15 bisa dibagi dengan
3 atau bisa dibagi dengan 5. Berarti setelah 13 itu 17, kemudian 19. Selanjutnya, yang pilihan ketiga. X itu kurang dari 20. X anggota atau elemen bilangan prima. Berarti kalau kita tulis anggotanya kurang dari 20, berarti dimulai dari 2, 3, 5. Berarti, dan seterusnya sampai kurang dari 20 itu 19. Kemudian yang ini, yang pilihan keempat, X kurang dari 20, X bilangan ganjil. Itu dimulai dari 1, 3, 5, dan seterusnya sampai 19. Jadi, dari keempat pilihan yang sesuai dengan soal atau yang sesuai dengan notasi pembentuk himpunan dari anggota A, yang sesuai adalah pilihan yang kedua, itu X sedemikian sehingga X lebih dari 10, X kurang dari 20, kemudian X elemen atau anggota bilangan prima. Itu anggotanya 11, 13, 17, dan 19. Soal berikutnya, soal nomor 4. Himpunan Z dibentuk oleh 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Himpunan Z adalah, nanti kita lihat yang pilihan pertama, himpunan Z itu himpunan bilangan ganjil antara 7 dan 17. Ingat, kalau antara, ada kata antara, berarti 7 dan 17-nya tidak termasuk. Sementara di soal itu ada 7 dan 17. Berarti ini bukan jawabannya. Begitu juga yang ini. Karena antara 7 dan 17. Ini juga bukan jawabannya. Jadi yang kemungkinan jawabannya itu yang ketiga dan yang keempat. Kita lihat pilihan ketiga. Bilangan ganjil antara 6 dan 18. Coba kita lihat. Apakah ganjil 7, 9, 11, 13, 15, dan 17? Ya, ternyata semuanya adalah bilangan ganjil. Jadi, ini kemungkinan jawabannya juga benar. Bilangan cacah antara 6 dan 18. Bilangan cacah. Jadi, cacah itu ada dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 bilangan cacah. Namun, di soal tidak ada 8. Jadi, ini bukan jawabannya. Jadi, jawabannya adalah yang ini. Bilangan himpunan bilangan ganjil antara 6 dan 18. Soal selanjutnya itu soal yang kelima. Jika X adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika di atas, maka NX itu sama dengan ini. NX berarti yang ditanya itu adalah banyaknya anggota himpunan dari X. Banyaknya anggota himpunan. Berarti banyaknya anggota himpunannya adalah huruf pembentuk kata matematika. Kita lihat. Huruf pertama itu adalah M. Berarti anggotanya M. Yang kedua A. Yang ketiga itu T.
Yang keempat itu E. Yang kelima, kalau kita lihat itu huruf M juga. Namun huruf M sudah kita tulis atau kita daftar, berarti cukup satu kali saja huruf yang sama kita daftarkan. Jadi selanjutnya huruf A. Huruf A juga sudah kita daftarkan, jadi tidak perlu kita tulis. Selanjutnya huruf T. T sudah, kemudian I belum. I, kemudian K, huruf K. Kemudian huruf A sudah kita daftarkan. Jadi hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf, berarti NX itu sama dengan A6. Jadi jawabannya adalah 6. Soal berikutnya, soal nomor 8. Diketahui S atau semesta anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, dan 12. Dan himpunan Z anggotanya 8, 10, dan 12. Maka Z komplement, ingat yang ada tanda petik atau aksen seperti ini adalah himpunan Z komplement atau Z ini sama saja. Itu artinya Z komplement. Komplement itu apa? Komplement itu adalah yang bukan anggota himpunan tersebut. Berarti yang bukan anggota Z. Namun pada himpunan semesta. Berarti kalau kita lihat Z itu anggotanya 8, 10, dan 12. Berarti yang bukan anggota Z itu kita coret saja. 8 kita coret, 10 kita coret, 12 kita coret. Berarti Z komplement itu anggotanya 2, 4, dan 6. Kita cari 2, 4, dan 6. Itu anggota Z komplement. Selanjutnya soal nomor 12. Pada gambar di atas yang merupakan A gabungan B kemudian komplement. Berarti kita harus mencari A digabung B kemudian dikomplementkan. Adalah daerah yang mana? Kalau kita lihat pada diagram pen tersebut, kalau A digabung B, berarti kedua himpunan kita gabung. Berarti yang berada di lingkaran A dan di lingkaran B itu 1, 2, dan 3. Itu adalah gabungan A dan B. Namun yang ditanya itu komplement, berarti yang di luarnya. Kalau yang di luar himpunan A dan himpunan B itu adalah bagian atau daerah nomor 4. Jadi jawabannya adalah daerah nomor 4. Itu merupakan komplement dari A digabung B. Ingat, komplement berarti yang bukan anggota A gabungan B. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Diketahui himpunan semesta anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian himpunan P anggotanya 2 dan 4. Kemudian himpunan Q anggotanya 3, 4,
dan 5. Yang ditanyakan itu selisih himpunan Q dengan P, kemudian dikomplementkan. Ingat, ada tanda komplement. Q dan P selisihnya. Kita tulis dahulu. Q itu anggotanya 3, 4, dan 5. Kemudian P anggotanya 2 dan 4. Sehingga isi Q dengan P itu berarti yang kita coret Q dan P, berarti di P punya 4, berarti ini yang kita coret. Sehingga hasilnya adalah 3 dan 5. Namun yang ditanya adalah Q dan P kemudian dikomplementkan. Berarti selain atau di luar anggota Q, selisih Q dan P. Berarti kalau lihat semestanya yang bukan 3 dan 5, berarti kita coret. 3 coret, 5 juga kita coret. Berarti anggotanya adalah 1, 2, dan 4. 1, 2, dan 4. Karena yang bukan anggota selisih Q dan P. Yang kita cari komplemennya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 4 anggotanya. Soal selanjutnya, soal nomor 16. Diketahui himpunan S atau semesta itu anggotanya huruf vokal pada abjad. Kemudian diketahui himpunan A anggotanya A, I, U. Dan himpunan B anggotanya A dan E. Yang ditanyakan adalah A komplement digabung. Ini ingat, tanda seperti huruf U itu artinya digabung dengan B komplement. Kita tulis dahulu semestanya itu atau S semestanya huruf vokal pada abjad, berarti A, I, U, E, dan O. Kemudian himpunan A anggotanya A, I, dan U. Kemudian himpunan B anggotanya A dan E. Yang ditanyakan A komplement gabung B komplement. Berarti yang pertama kita harus cari itu pertama adalah A komplement. A komplement itu apa? Berarti yang bukan anggota A komplement. Kita lihat anggota A itu ada A, I, U. Berarti kita coret di semestanya A, I, U. Berarti sisanya E dan O. Itu A komplement E dan O. Kemudian B komplement. Apa saja anggotanya? Berarti yang bukan anggota B. Anggota B itu A dan E. Anggota B A dan E. Berarti yang bukan anggota B kita coret. A dan E-nya kita coret. Berarti B komplement itu anggotanya I, U, dan O.
Sehingga hasilnya A komplement digabung B komplement. Itu gabungannya. Kita daftar anggotanya. Pertama E, kemudian ada O, ada I, dan ada U. Kalau kita gabungkan A komplement dan B komplement, jadi anggotanya E, O, I, U. Atau jawaban yang ketiga, I, U, E, O. Sama saja, tanpa ada A. Itu adalah A komplement digabung dengan B komplement. Soal selanjutnya, soal nomor 17. Hasil pendataan yang dilakukan terhadap siswa kelas 7. Didapat keterangan bahwa 60 siswa mempunyai Facebook, 35 siswa mempunyai Instagram, 15 siswa mempunyai kedua-duanya. Banyaknya siswa kelas 7 yang didata adalah, untuk menjawab soal seperti ini, Bapak sudah ajarkan kita harus membuat diagram Venn dahulu. Kita buat diagram Venn-nya. Jadi ada dua himpunan yang saling berpotongan. Yang pertama itu adalah yang mempunyai Facebook. Kita lambangkan itu F. Yang mempunyai Instagram itu I. Kalau kita lihat yang diketahui, 15 siswa mempunyai kedua-duanya. Berarti kita letakkan 15. 15 itu di tengah-tengah. 15 siswa. Sementara yang mempunyai Facebook itu ada 60 siswa. Berarti kita tulis 60 dikurang 15. Berarti yang mempunyai Facebook saja ada 45. Sementara yang mempunyai Instagram itu ada 35. Berarti 35 dikurang 15. Sama dengan 20. Sehingga kalau yang ditanyakan berapa banyak siswa kelas 7 yang didata, berarti kita menjawabnya dengan menjumlahkan semua yang ada dalam semesta. Berarti kita jumlahkan 45 ditambah 15 ditambah 20. 45 ditambah 15 ditambah 20 sama dengan 45 ditambah 15, 60 ditambah 20. Hasilnya 80. Jadi jawabannya seluruh siswa itu ada 80. Atau semestanya ada 80 siswa yang didata. Sampai sini pembahasan Bapak mengenai penilaian harian 2. Tidak semua soal Bapak bahas lagi, karena soal-soal yang ada sudah pernah dibahas pada video sebelumnya. Jadi kalian bisa cari pada video sebelumnya. Sampai sini, terima kasih, selamat belajar, tetap mengulang-ulang apa yang Bapak berikan melalui video pembelajaran di Google Classroom. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.